Tetapi, masalah berbeda dihadapi oleh warga di kawasan sekitar Telaga Ngebel, Ponorogo. Ketika monyet menjadi penghalang rezeki warga di Desa Widoro, di Ngebel, warga justru mendapatkan rezeki dari hewan, tepatnya ikan nila. Terhitung sejak tahun 80-an, telaga seluas 150 hektar ini menjadi sumber penghidupan warga yang memasang keramba untuk budidaya ikan nila. Nah, jadi yang pertama itu ada bantuan dari Jawa Timur, dari Dinas Perikanan itu sejumlah 3 peta. Untuk satu kelompok itu dulu 18 orang. Tapi karena masih belum pengalaman, kelompok itu sering gagal. Oh, sering gagal. Terus saya 3 tahun gagal terus, saya diri sendiri mencoba untuk belajar. Pada puncak kejayaan, setidaknya ada 1.400 petak keramba yang tersebar di kawasan Telaga Ngebel. Tetapi seiring waktu, jumlah keramba semakin berkurang ketika cuaca mulai tidak bersahabat dan banyak bibit ikan yang mati. Jumlah petani ikan nila pun mulai susut, bahkan sampai gulung tikar. Yang mengejutkan, petani kini dihadapi oleh kenyataan bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo berencana untuk melakukan kebijakan zero keramba alias menghapus keramba dari Telaga Ngebel. Wacana zero keramba itu betul. Betul sekali, sampai dengan sekarang juga belum ada pencabutan tentang perintah itu. Kami mungkin sekitar 4 bulan yang lalu, kita juga sudah intent bagaimana menata keramba ini biar tidak terlalu kumuh. Jadi kita sudah sampaikan bahwa keramba ini yang sementara ini baru bisa kita laksanakan adalah penataan. Yang lapo-lapo yang sudah tidak digunakan agar diangkat seperti itu. Jadi kita belum mampu untuk mengangkat keseluruhan. Walaupun sekali lagi perintah itu belum dicabut, tapi kita tetap mantau terus, kita pantau keramba itu, jangan sampai ada penambahan. Merujuk pada target Pemkab Ponorogo, Telaga Ngebel memang difokuskan menjadi mesin ekonomi wisata demi menggenjot pendapatan asli daerah. Keberadaan keramba jaring apung seringkali dikaitkan dengan masalah ekologi alias pencemaran kualitas air dan juga merusak estetika panorama Telaga Ngebel. Tetapi, tentu ada pihak yang dirugikan, yaitu para pembudidaya ikan. Oh, kalau satu lokasi ini nggak bisa berdua gitu ya, misalkan bisa, itu Mas iya. Jai sama Mas Awang di situ nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Kenapa Jadi, Pak, udah nggak kuat? Iya, ini daya apungnya sudah berkurang karena sudah lama sekali. Emang udah berapa tahun Pak ini? Lebih dari 10 tahun ini. Memakai struktur bambu sederhana, keramba menggunakan jaring yang berfungsi sebagai kandang ikan. Keramba ditambatkan di tepi atau memakai pemberat agar tidak hanyut saat arus dasar berubah ataupun angin mulai menerpa. Ketika tim Indonesiaku naik ke keramba, kami sempat kesulitan untuk menemukan keseimbangan karena struktur yang telah berumur. Ke sisi lagi bisa lebih kuat. Gimana Pak? Ini? Melangkah lagi. Oh, sini. Ya, ya yang sebelah kanan, naik pagar. Oh, sini. Naik pagar masuk ke situ. Masuk enak. ke, ya. Setiap pagi dan sore, Manto memberi pakan ikan secara manual dengan menyebarkan pakan ke dalam keramba jaring apung. Keramba ini menjadi sumber penghidupan utama keluarganya, tempat ikan dipesar sampai siap panen. Meski terlihat sederhana, mengelola keramba bukanlah perkara mudah. Perubahan cuaca seperti hujan deras di malam hari dapat menyebabkan ikan mati. Jika pH air terlalu tinggi, ikan di kerambanya bisa terserang jamur yang membuat daya tahan lemah. Akibatnya, kematian bertahap mulai menimpa kawanan ikan.
Wah, ini contoh ikan nilainya. Ya, aduh, Pak, gimana Pak? Maaf. Aduh, sumpah nggak fokus. Oke. Wah, ini apa ya contoh ikan nilai yang kita dapat hari ini? Ini tuh biasanya ini sekilo berapa sih Pak? Dapat berapa? 2 on setengah sampai 3 on. Jadi 1 kilo isi 4 atau isi 3. Oh, 250 gram ya? 250 gram. Sejak adanya penataan oleh Pemkab Ponorogo, luasan keramba jaring apung di seluruh wilayah Telaga Ngebel berkurang drastis. Kini terhitung hanya ada 257 keramba yang menempati sekitar 2 hektar atau nyaris 1% dari luas Telaga Ngebel. Menjadi satu-satunya penghasilan rutin untuk menopang ekonomi, Manto benar-benar ingin keramba dipertahankan. Kalau memang dibikin zero atau dinolkan, ini juga kepentingan masyarakat juga untuk kehidupan masyarakat. Jadi saya bersama teman-teman juga berjuang untuk tidak dihilangkan. Sangat keberatan. Jadi kalau di kolam darat satu lahannya memang nggak ada. Terus kedua tambah biaya yang besar dari pengambilan airnya itu. Terus tambah lagi untuk sirkulasi airnya kan harus ada. Jadi biaya operasionalnya lebih tinggi. Dari biasanya 3 bulan panen, kalau di kolam darat bisa sampai 5 bulan. Oh, lebih lama ya Lebih Pak lama ya? karena airnya kan kotor. Mungkin dari segi rasa juga berbeda. Ke kualitas ikan nilainya juga Berbeda. ngaruh ya Pak? Sementara, menanggapi dugaan pencemaran, Manto menyebut bahwa keramba tak bisa disalahkan begitu saja. Pasalnya, ikan nila justru mati ketika air dasar telaga yang mengandung belerang ataupun amonia naik. Beberapa tahun silam, kematian massal menimpa ribuan ikan nila siap panen yang akhirnya membuat rugi para petani. Karena itulah, meski pada dasarnya mendukung wisata Telaga Ngebel, petani berharap keramba sebagai kearifan lokal tidak dihapuskan seluruhnya. Ya harapannya keramba tetap ada, mungkin solusi-solusi terbaik, mungkin dibantu pemerintah bagaimana keramba-keramba ini bisa bagus dan juga bisa untuk menunjang wisatanya. Contoh untuk pemancingan, langsung ke kolam, itu kan dua-duanya bisa jalan. Nah, bukan katanya kemarin ya dari Pak Bupati itu sempat ada wacana buat keramba di sini dihapus. Itu kira-kira kalau beneran dihapus, Ibu gimana Bu? Kalau dihapus ya susah ya. Maksudnya itu depot-depot di sini, warung-warung di sini itu susah. Soalnya kan kalau nila di sini tuh khas. Rasanya beda sama yang di luar. Bedanya apa sih Bu? Kalau di luar tuh kayak bau tanah gitu ya. Bau tanah. Iya. Beda emang rasanya. Keberadaan ikan nila di Telaga Ngebel memang tak sekedar menjadi tulang punggung ekonomi para petani. Ada sekitar 20 warung makan yang dikelola oleh warga lokal juga bergantung pada ketersediaan stok ikan nila segar. Setali 3 uang dengan para pembudidaya, Ratin selaku pemilik warung juga menyatakan keberatan jika keramba harus dihapus. Nah, bukan katanya kemarin ya dari Pak Bupati itu sempat ada wacana buat keramba di sini dihapus. Itu kira-kira kalau beneran dihapus, Ibu gimana Bu? Kalau dihapus ya susah ya. Maksudnya itu depot-depot di sini, warung-warung di sini itu susah. Soalnya kan kalau nila di sini tuh khas. Rasanya beda sama yang di luar. Bedanya apa sih Bu? Kalau di luar tuh kayak bau tanah gitu ya. Bau tanah. Iya. Beda emang rasanya. Saya pribadi mungkin nggak setuju ya. Soalnya kita nanti kita yang di warung-warung kayak gini susah carinya gitu. Kalau di sini memang udah siap. Gitu. Kalau mau pesen hari ini gitu kan bisa dikirim, bisa langsung ambil gitu fresh ikannya.
Pada akhirnya, konflik monyet di Pacitan dan konflik keramba jaring apung di Ponorogo bukan sekedar cerita tentang satwa dan waduk. Harus ada kebijakan yang benar-benar tepat dan adil tanpa merugikan masyarakat dan memaksa mereka berdiri sendiri.